Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini segmen kita adalah segmen Q&A seputar admin gudang. Kurang lebih sekarang tuh ada sekitar 15 pertanyaan yang akan coba saya jawab. Mudah-mudahan jawaban saya ini menambah wawasan untuk teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama. Dari gudangnya barangnya udah sama dengan permintaan barang, kondisi barang udah baik-baik aja, tiba-tiba pas sampai ke toko ada barang yang kondisinya rusak. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan itu? Jadi kalau di tempat kerja saya, kalau misalkan kondisinya seperti itu, yakni barangnya rusak yang padahal dari gudangnya bagus, maka itu tidak dilimpahkan kepada siapapun, akan tetapi barangnya langsung aja dikasih lagi ke gudang gitu. Nggak ada yang disuruh tanggung jawab. Namun kalau barangnya hilang, nah di situ barulah menjadi tanggung jawab supir atau dropping. Tapi kalau hanya sekedar rusak ya tinggal dikembaliin aja ke gudang. Nanti oleh gudang GS dimutasi ke BS. Biasanya seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah di divisi gudang yang namanya nombok itu adalah hal yang wajar? Jawabannya, kalau yang dimaksud dengan divisi gudang itu adalah checker, picker, pokoknya orang-orang yang turun langsung untuk mengurusi barang-barang di gudang, maka itu betul ya. Karena setiap hari pun saya kalau opening itu nggak pernah 100% bersih. Sebersih-bersihnya pun pasti ada 3-5% itu barang yang selisih. Tapi ada yang bisa ditemukan dan ada juga yang enggak gitu. Kalaupun memang nggak bisa ditemukan, itu skalanya tuh nggak gede ya teman-teman. Mungkin di bawah 100.000, nggak nyampe jutaan gitu. Tapi intinya nombok di divisi gudang atau di pergudangan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Bahkan saya pernah gitu ya membuat laporan off-name stok, di mana off-name stok itu nggak ada yang selisih. Audit dari pusat pun sampai bertanya-tanya, ini pasti direkayasa ya? Masa iya di gudang sama sekali nggak ada selisih? Mustahil gitu. Nah selisihnya itu rata-rata karena kelengahan atau kelalaian dari pihak gudangnya sih ya teman-teman. Jadi gini sistemnya, kalau misalkan si tim gudangnya mampu menemukan orangnya, barang ini kemana larinya, biasanya si orangnya akan ngaku, oh iya di saya ada barangnya. Tapi kalau si tim gudang kebetulan lolos gitu ya, nggak bisa nemuin siapa yang hilangin barangnya, ya udah tersangka ini nggak ngaku dan barangnya dijual dan dia nikmati. Itu sih kejamnya ya teman-teman. Oke, terkait perhitungan pulang malam. Jadi gini ya teman-teman, dulu di tempat kerja saya itu katanya sebelum saya masuk ke tempat kerja yang sekarang, peraturannya dulu kalau lebih dari 8 jam masuknya lembur. Cuma gara-gara ada peraturan tersebut, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum karyawan itu memanfaatkannya dengan cara banyak di antara mereka yang kerjanya udah beres tapi absen pulangnya nanti malam gitu. Jadi mereka kemana dulu tapi nanti malam jam 8 atau jam 7 baru absen, sehingga tiap hari itu ada uang lemburannya. Dan ternyata orang pusat pun mencium skandal ini gitu ya, mencium kebiasaan buruk ini, akhirnya lemburan setiap lebih dari 8 jam itu dihapuskan ya, karena memang disalahgunakan oleh oknum-oknum karyawan yang tidak bertanggung jawab. Dan imbasnya adalah ada karyawan-karyawan yang emang benar-benar pulangnya malam karena pekerjaannya belum beres, akhirnya nggak dapat uang lemburan gara-gara beberapa oknum tersebut gitu. Namun di tim administrasi ya, di tempat saya kerja, ketika kita jam 7 belum pulang, masih banyak kerjaan, itu ada yang namanya extra food. Extra food itu kayak uang makan gitu. Namun untuk uang makan ini sendiri di tempat saya nggak dikeluarin tiap hari ya, seminggu itu kurang lebih 2 kali, dan setiap keluar itu nominalnya ya cukup untuk 1 porsi makan gitu. Ya jadi kalau dulu itu pulang malam itu termasuk ke dalam lemburan, kalau sekarang ya lebih ke totalitas gitu. Pertanyaan yang selanjutnya terkait bagaimana cara kita mengetahui status barang itu kurang atau lebih dengan otomatis ketika kita melakukan off-name manual. Nah ini tuh kalau di Excel ya teman-teman juga pasti tahu ya, kita gunain rumus yang if ya. Rumus if-nya tuh kurang lebih kalau dijabarin kayak gini. Hasil akhir lebih dari 0 maka lebih, dan ketika hasil akhir kurang dari 0 maka kurang. Jadi secara garis besar rumus yang digunakan oleh saya dalam form off-name manual yang saya buat di Excel ya rumus if. Target pekerjaan seorang admin gudang. Biasanya kalau saya pribadi ya targetnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 harus menyelesaikan off-name aset sebanyak 167 aset. Di tempat lain mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Sedangkan target hariannya adalah harus membuat laporan daily balance report atau laporan saldo harian yang udah saya buat video di video-video saya sebelumnya, bisa teman-teman lihat ya apa itu daily balance report. Kemudian target bulanan yang selanjutnya adalah dalam sebulan itu dari 25 hari kerja biasanya saya dapat target sekitar 22 hari atau 23 hari harus melakukan off-name, entah itu off-name manual ataupun off-name system. Terutama yang disoroti oleh pihak pusat itu adalah off-name system yang merupakan eksekusi akhir dari off-name manual. Jadi kalau misalkan dalam sebulan saya gak ngelakuin off-name 2-3 hari, itu masih dimaafkan ya. Jadi hitungannya itu masih 100%. Kalau misalkan selama 25 hari atau 26 hari kerja saya off-name terus tiap hari, maka hitungannya bisa 100% lebih, dan itu ngaruh ke insentif. Namun jika saya dalam sebulan hitungan off-name-nya itu kurang dari 20 hari misalkan, maka otomatis presentasinya akan kurang dari 100. Ketika dalam sebulan kita ditargetkan untuk mencapai 100% off-name harian, maka hariannya juga harus dikejar gitu. Artinya setiap hari kita diwajibkan untuk off-name.
Bang, apakah admin gudang harus bisa rumus dasar Excel? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jika teman-teman berada di suatu perusahaan yang perusahaan itu merupakan startup atau rintisan yang dimana mengharuskan teman-teman untuk membuat rumus-rumus baru dalam format pekerjaan, saya rasa teman-teman wajib menguasai rumus Excel. Tapi kalau misalkan teman-teman kerja di suatu tempat yang berdiri udah lama, secara sistem juga udah settle gitu, saya rasa teman-teman cukup ngerti aja. Kenapa? Karena memang kalau perusahaan-perusahaan yang udah berdiri lama tuh secara sistem tuh udah terprogram dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman disuruh input ini di Excel dengan rumus ini, ya kita tinggal copy paste aja gitu. Nggak usah kita yang bikin sendiri. Kita cukup ngerti aja kalau suatu hari ada rumus yang error, oh errornya dari sini, kemudian kita benerin. Paling gitu aja sih. Jadi untuk rumus-rumus dan sebagainya, formatnya tinggal copy paste aja sih. Kalau di perusahaan yang berdiri udah lama gitu. Jadi kita nggak jago pun nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti dan bisa menjalankan aja. Jadi teman-teman, jurusan sekolah saya tuh dulu emang IPS ya dan akuntansi. Tapi saya termasuk orang yang milih akuntansi itu bukan karena saya mau, tapi emang pilihannya cuma IPA sama IPS. Ya udah milih IPS aja gitu. Artinya di sana saya tuh cuma numpang aja, gak benar-benar nguasai gitu. Tapi yang harus teman-teman camkan adalah jurusan akuntansi dengan kerjaan kita sebagai admin gudang itu kayaknya hampir nggak ada kaitannya gitu, hampir jauh gitu, beda banget. Sejauh ini ya nggak ada pelajaran akuntansi yang dulu saya pelajari yang kepake di kerjaan saya yang sekarang. Bang, boleh sambil ngerokok nggak? Saya nggak tahu ya, tapi kalau di tempat kerja saya kebetulan aturannya tidak boleh merokok. Meskipun disediakan smoking area atau area untuk merokok. Tapi yang pasti ketika sudah disediakan area untuk merokok, otomatis tidak bisa sembarangan ngerokok, apalagi kerja sambil merokok gitu. Itu di tempat saya dilarang ya. Tapi saya rasa itu adalah kebijakan internal yang tentunya tidak akan sama di setiap tempat kerja gitu. Mungkin di tempat kerja yang lain merokok itu diperbolehkan gitu. Tapi di tempat kerja saya tidak boleh. Apakah staf administrasi kerjaannya sama di semua perusahaan? Jawabannya tidak ya teman-teman. Mungkin untuk hal-hal yang prinsip seperti off-name stock, itu mungkin admin gudang melakukan semuanya. Tapi di luar itu pasti berbeda ya teman-teman. Misalkan kalau di tempat saya tuh ngerangkap sambil jadi admin fakturis ya. Tapi mungkin di tempat kerja yang lain yang namanya admin gudang tuh bisa ngerangkap jadi kasir, bisa ngerangkap jadi piutang. Intinya berbeda gitu, tergantung kebijakan di setiap perusahaannya. Kak, pernah loss barang nggak? Loss itu mungkin maksudnya kehilangan barang gitu. Ya pernah, kita gak ngehilangin tapi kita ikut bertanggung jawab untuk bayar barang yang hilang tersebut. Itu pernah saya lakukan 2 atau 3 kali ya teman-teman. Yang 2 kali itu ketika saya masih awal masuk, gak tahu apa-apa. Dan yang 1 kali lagi emang itu kesalahan eksekusi saya di sistem. Tapi sebetulnya ya teman-teman, staf admin itu akan nombok kalau misalkan kesalahannya ada pada kesalahan kita ketika mengeksekusi data di sistem. Tapi kalau misalkan fisik barangnya, itu tentunya bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab gudang ataupun dropping. Kalau untuk cara gantinya ya dibayar gitu ya teman-teman. Karena kebetulan di tim admin ini nggak ada pemasukan lain selain gaji dan insentif ya. Tapi kalau misalkan yang disuruh ganti rugi itu tim dropping ataupun tim gudang, mereka tuh biasanya ada pemasukan sampingan meskipun kecil, yakni dari hasil penjualan kardus dan penjualan karung. Mereka menutupi kerugian gudang itu dengan uang dari kardus dan uang penjualan karung. Lebih berat pekerjaan admin gudang atau kepala gudang? Menurut saya seimbang-seimbang saja sih ya teman-teman. Cuma untuk kepala gudang mungkin tanggung jawabnya lebih besar ya. Kepala gudang berat dengan kontrol dan tanggung jawabnya, saya berat dengan kerjaan sayanya gitu. Kalau misalkan ada kasus temuan audit yang duluan disalahin itu bukan kita bawahannya, tapi biasanya atasan dulu. Kepala gudang lebih berat beban mentalnya dibandingkan admin gudang gitu. Saya pribadi mungkin hanya korban di waktu dan fisik aja gitu. Apakah admin gudang bisa naik jabatan atau jenjang karir atau hanya di situ-situ aja? Jawabannya bisa ya teman-teman. Karena di perusahaan saya sendiri, untuk seseorang bisa menjadi seorang atasan dari admin atau koordinator admin, itu tidak mungkin dari orang yang baru tiba-tiba jadi koordinator admin. Sebagian besar orang-orang yang menjadi atasan dalam satu divisi itu rata-rata memang awalnya dari bawah dulu gitu. Dan jenjang karir di tempat saya itu memang terbuka ya teman-teman. Tergantung apakah kita mau ngambil tantangannya atau enggak. Bang, lu smart menurut gue. Mungkin yang dimaksud smart ini adalah pinter ya. Saya malu ya dituding smart sama orang lain. Kalau teman-teman tahu mungkin akan kaget ya. Jadi sebetulnya saya tuh di tempat kerja saya tuh paling bodoh gitu. Dari mana saya tahu saya paling bodoh? Karena gini, di antara rekan-rekan kerja saya yang lain, yang sering kali kena teguran, yang sering kali berbuat kesalahan paling sering tuh ya saya gitu. Apalagi ketika dulu awal masuk ya, kan saya barengan gitu, ada 2 orang atau 3 orang. Teman-teman saya yang lain sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh udah jago gitu, udah kekuasai hampir 95% pekerjaannya gitu, dan udah nggak salah-salah lagi. Sedangkan saya tuh baru menguasai sekitar setahun gitu. Sedangkan waktu itu ketika saya masih masa kerja 3 bulan, saya tuh kayak orang yang baru masuk kerja seminggu gitu, salah terus. Sampai-sampai atasan-atasan tuh gedeg ke saya gitu ya kayaknya. Dan penyebab saya bertahan bekerja sampai saat ini tuh ya atasan saya yang sabar. Mungkin kalau dia udah nggak sabar, saya nggak akan perpanjang lagi kontraknya 3 bulan langsung out gitu. Alhamdulillah sekarang saya bertahan sampai 3 tahun lebih. Bahkan ada teman saya yang masa kerjanya tuh lebih singkat dari saya. Saya udah masuk kerja 3 bulan, dia baru masuk.
Nah, teman saya yang ini tuh udah menguasai bosnet banget gitu, udah jago. Bahkan sekarang kalau apa-apa saya tanya ke dia gitu. Padahal dulu dia belajarnya sama saya. Dan dia sekarang jabatannya udah naik selevel dari saya. Padahal dulu masuk kerjanya lebih duluan saya. Ini menandakan menurut saya bahwasanya otak saya tuh lemot gitu, bukan malah pinter gitu ya. Tapi mudah-mudahan tuduhannya ini menjadi doa bagi saya. Nah, ini menurut saya komenan yang paling menyindir diri saya. Karena kalau teman-teman tahu, saya itu CEO of kesiangan. Satu kantor pun udah tahu gitu. Bahkan atasan saya pun udah ngingetin saya berpuluh-puluh kali, tapi ya hasilnya nihil gitu. Saya tuh setiap hari berangkat jam setengah 9. Bahkan tidak jarang juga sesekali saya berangkat tuh di atas jam 9 gitu. Saking saya nggak disiplinnya. Kenapa saya mau berangkat siang? Yang pertama, karena dari pagi sampai jam 10 itu kerjaan saya nggak terlalu banyak, atau bahkan bisa dibilang kerjaan saya nggak ada. Saya benar-benar mulai kerja tuh dari mulai jam 10 sampai dengan selesai. Pokoknya kalau udah jam 10 saya tuh aslinya sibuk banget. Cuma kalau saya lagi malas ya saya tunda-tunda dulu kerjaannya. Sehingga pas waktu istirahat pun, kalau misalkan saya istirahat aja gitu ya, jam 12 sampai jam 1, itu banyak kerjaan yang numpuk gitu. Dan ujung-ujungnya nanti mepet ke waktu closing ke sore. Nah, supaya tepat waktunya, akhirnya saya seringkali mengorbankan waktu istirahat saya yang jam 12 sampai jam 1 itu untuk kerja gitu. Jadi alasan saya berangkat siang tuh ya diantaranya untuk mengganti waktu istirahat saya yang jam 12 kepake kerja gitu. Sebetulnya atasan tuh sudah sering bilang bahwasanya ya udah kamu kalau waktunya istirahat ya istirahat, jangan sampai waktunya kerja kamu pakai istirahat dan waktunya istirahat kamu pakai kerja. Akhirnya itu kan nggak baik kelihatannya gitu. Saya udah pernah ngelakuin itu, pas jam 12 saya coba istirahat dan akhirnya ya itu kepepet gitu. Dan kalau udah kepepet atasan nggak tanggung jawab gitu. Jadi yang tahu kesulitannya di mana ya saya gitu. Mereka nggak mungkin 100% paham. Entah mengapa kalau saya berangkat pagi itu rasanya ada kurang motivasi aja gitu. Karena gini, saya tuh paling suka kalau kerja tuh mepet-mepet waktu gitu. Jadi semangat aja gitu. Jadi kalau misalkan saya berangkat pagi terus banyak waktu longgar, saya tuh kurang semangat aja rasanya gitu. Karena ujung-ujungnya kalau saya berangkat pagi pun ya cuma mengamankan nama baik saya aja gitu. Oh, admin gudang ini berangkatnya baik pagi-pagi. Tapi di sana tuh saya nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Dan juga fun fact-nya adalah teman-teman saya tuh dalam setahun ada masa sakitnya gitu. Jadi mereka tuh ya berangkat pagi normal, disiplin lah intinya. Kerjaannya pada bagus. Tapi entah mengapa mereka tuh ada mungkin dalam setahun tuh beberapa hari di mana mereka gak masuk. Entah itu ada urusan keluarga atau emang sakit. Nah anehnya saya pribadi karena saya mungkin di perantauan juga belum punya keluarga. Tapi untuk perihal sakit saya nggak tahu kenapa kalau saya sakit saya berprinsip selagi saya bisa jalan meskipun saya panas tinggi dan sebagainya, saya tuh nggak ada niatan buat nggak masuk kerja gitu. Bagi saya ya ngapain nggak masuk kerja, saya kuat-kuat aja gitu. Nah dari situlah saya menyimpulkan bahwasanya memang dari segi keberangkatan saya tuh nggak disiplin banget. Saya tuh pokoknya kurang ajar lah dalam hal keberangkatan. Tapi dalam hal ketahanan tubuh, dalam hal durabilitas, dalam kinerja, alhamdulillah menurut saya bagus gitu. Jadi di sini ada plus minusnya, meskipun ya atasan-atasan saya nggak sampai ke situ gitu. Jadi kesimpulannya soal durability atau ketahanan kinerja saya siap, tapi kalau masalah disiplin saya no. Oke, barangkali itu aja sih untuk Q&A kali ini. Kurang lebih itu ada 13 pertanyaan atau 14 pertanyaan ya. Mudah-mudahan pertanyaan dari teman-teman yang pertanyaannya sama bisa terjawab ya. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan bagi teman-teman. Kalau ada yang kurang memuaskan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya bisa jawab lagi atau saya bahas lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.